Pak Ustadz, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik? Kita ini dalam hidup, Allah sebenarnya sudah memberikan fasilitas yang terbaik kepada kita. Allah memberikan kita mata untuk bisa melihat siapa yang akan kita pilih. Kemudian Allah memberikan kita telinga, kita bisa mendengarkan mana yang terbaik. Dan yang paling luar biasa itu adalah Allah memberikan kita hati. Dan hati ini bisa merasakan yang terbaik, bahkan lebih hebat daripada penglihatan mata, pendengaran telinga. Itulah hati. Karena hati ini tidak akan pernah bisa dibohongi, tidak akan pernah bisa ditipu. Kalau kita menilai seseorang dari mata, kita lihat dengan mata kita saja, maka mata ini sering bisa tertipu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini kan zaman entertain ya, dimana semua bisa dipoles, semua bisa diedit, semua bisa dikamuflase. Jadi kalau di zaman sekarang ini sulit kita untuk mendapatkan keaslian kalau hanya melihat dari mata kita saja. Kemudian kalau kita menilai seseorang hanya dengan pendengaran, maka pendapat orang pasti berbeda-beda. Makanya kalau ada yang pro kepada yang A, itu biasanya yang kita dengar baik-baiknya saja. Tapi kalau kita mendengarkan yang tidak pro dengan A ataupun kontra dengan A, maka kita akan mendengarkan yang jelek-jeleknya saja. Maka kita harus betul-betul selektif ya, betul-betul harus objektif untuk mendengarkan satu informasi. Makanya ketiga ini kalau kita gunakan sebenarnya dengan sebaik-baiknya, maka mudah sekali kita untuk mendapatkan pemimpin, mendapatkan pilihan yang terbaik. Mata untuk melihat, kita lihat dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling terpenting rasakan di hati, dan di hati ini insya Allah itu yang paling tajam, yang insya Allah akan mengetahui lebih dari mata kepala kita dan pendengaran kita. Jadi itu ya, jadi silahkan dengan fasilitas yang telah Allah berikan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan mendapatkan pilihan yang terbaik. Kenapa kita sering misalnya mendapatkan dalam tanda petik pemimpin itu tidak sesuai dengan harapan, karena kita juga memilihnya itu tanpa harapan ya, nggak ada harapan kita sebenarnya untuk memilihnya. Kenapa? Karena kita mengingkari fasilitas yang telah Allah berikan itu. Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hati sama kita, tapi kita mengingkarinya hanya gara-gara urusan dunia. Misalnya memilih itu karena uang ya. Dan ada ungkapan zaman sekarang ini, kalau misalnya calon apa saja kalau tidak punya uang itu nggak akan menang. Nah, itu ungkapan orang yang tidak beriman sebenarnya ya. Ungkapan orang yang hanya melihat dengan mata kepalanya saja, tapi tidak yaitu meyakini dalam hati bahwa sebenarnya kemenangan itu adalah mutlak Allah yang tentukan. Walaupun memang kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, tapi ikhtiar yang diridhoi oleh Allah. Itulah bedanya orang beriman dengan yang jauh dari nilai iman. Nah, jadi melakukan sesuatu itu menghalalkan segala cara. Tapi kalau orang beriman, insya Allah dia akan melihat rambu-rambu yang telah Allah tentukan. Dan yang dipahami sebenarnya kemenangan itu sebenarnya bukan sekedar mendapatkan jabatan. Banyak orang kan menganggap bahwa
kalau tidak tercapai jabatan itu maka dia tidak menang, kan begitu. Sebenarnya menang itu adalah di akhirat kelak sebenarnya. Kenapa? Karena kita di dunia ini tidak lama, sebentar saja cuman, ya, sebentar. Tanpa terasa dulu kita sekolah SD 6 tahun, tahu-taunya sudah SMP. Di SMP ya kita 3 tahun, waktu berjalan terus tanpa terasa sudah SMA. Di SMA pun begitu, waktu terus berlalu, sudah kuliah, tanpa terasa akhirnya sudah menikah, dan kemudian sudah punya anak. Maka cepat atau lambat sebenarnya hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Maka orang beriman itu punya target, berakhirnya kehidupan di dunia ini untuk melanjutkan kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Maka dia akan mematuhi rambu-rambu yang telah Allah tentukan. Dan kemenangan itu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu menang. Jadi bagi orang beriman, menang itu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekedar menang di dunia misalnya, mungkin dengan ya bisa menipu, ditipulah orang kan. Bisa naik dengan memfitnah orang, fitnah orang, kemudian menghalalkan segala cara, dan akhirnya dia duduk ya naik atas jabatan sesuai dengan yang ia inginkan itu, dengan menghalalkan segala cara. Kemudian dia merasa menang dalam hatinya, padahal itu bukan menang, saudara. Itu adalah kekalahan, ya. Nah, makanya orang beriman itu tenang saja sebenarnya, nggak bingung-bingung. Maksudnya tidak bingung itu adalah tidak akan sulit, ya, tidak akan sulit untuk memilih yang terbaik. Itu nggak sulit, ya. Pasti akan dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena semua fasilitas itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya kita mengingkari fasilitas itu atau tidak. Kalau kita tidak mengingkari fasilitas yang telah Allah berikan, insya Allah kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian ada juga orang bilang, zaman sekarang ini Pak Ustadz, ya sama aja, semua sama. Siapapun nanti yang akan duduk jadi DPR, jadi pemimpin, sama aja Pak Ustadz. Terakhir ujungnya kita kecewa. Enggak, bagi orang beriman itu tidak sama, ya. Pasti ada perbedaan. Maka dalam Islam itu untuk dalam Islam tidak ada keputusasaan dalam memilih pemimpin, memilih wakil rakyat dan lain sebagainya. Itu tidak ada istilahnya jalan buntu, dan insya Allah tidak sama, itu pasti ada bedanya. Maka dalam Islam memilih pemimpin, pertama misalnya ada baik, ada yang tidak baik, maka seorang muslim itu memilih yang baik. Ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang tidak baik, maka pilih yang terbaik. Bahkan yang paling sulit juga, misalnya tidak ada yang baik, nggak ada satupun yang baik yang bisa dipilih. Semuanya ya yang sudah dilihat, misalnya semuanya rata-rata itu nggak ada yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Nah, misalnya seperti itu kondisinya. Maka dalam Islam tidak ada cerita golput, ya, tidak ada cerita untuk tidak menentukan sikap, ya. Misalnya kedua-duanya calon ini nggak ada satupun yang baik. Maka dalam Islam bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya itu adalah yang lebih sedikit mudorotnya. Jadi seperti itu. Artinya apalagi di demokrasi, ya, di demokrasi ini artinya kita mau memilih ataupun golput, memilih atau enggak, toh hasilnya itu akan ada gitu. Pasti akan ada hasilnya kan. Misalnya kita ini kompak nih, satu keluarga tidak mau milih. Apakah karena kita tidak memilih tidak akan ada hasil dari pemilu, ya, dari pemilihan, dari demokrasi itu? Apakah misalnya kalau kita golput terus batal, nggak jadi misalnya siapapun yang menjadi pilihan, nggak ada yang naik, ya, itu mungkin kan? Ini kan tidak.
Artinya kalau kita mau memilih atau tidak, itu prosesnya itu pasti akan ada. Dan ada yang akan ditetapkan menjadi pemimpin ataupun jadi wakil rakyat dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti itu namanya kita itu tidak peduli dengan lingkungan. Karena kita tidak mengambil sikap, maka kita harus mengambil sikap. Sekurang-kurangnya seperti itu tadi kondisinya, maka memilih yang lebih sedikit mudaratnya. Dan terus kita memberikan masukan, memberikan kritik. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi seperti itu ya, saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, saudara setanah air sebangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan kita diam ya. Kalau ada pilihan itu ya kita tentukan pilihan. Nah, mungkin ada tambahan sedikit. Zaman sekarang ini memang kalau dulu itu kan kita selalu berhadapan dengan dua sebenarnya. Ada yang benar, ada yang salah. Tapi zaman sekarang ini udah tambah satu lagi. Ya, yang pertama ada benar, yang kedua ada salah, yang ketiga ini kebenaran baru. Maksudnya benar yang dibenarkan gitu. Contoh misalnya ya. Ini peci saya ini saya yakin warnanya hitam ya. Udah jelas memang warna peci saya ini warnanya hitam gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang kalau ada yang mengatakan ini putih ya. Misalnya saya bilang nih, ini peci saya ini warna hitam. Maka yang lain bilang, bukan, itu warna putih. Kemudian yang lain lagi bilang warna putih. Sampai 20 orang mengatakan ini warna putih, padahal sudah jelas nih warnanya hitam. Saya yakin benar menggunakan mata, udah jelas saya lihat ini warna hitam, tapi ini bisa jadi warna putih. Kenapa? Kalau lebih banyak mengatakan ini warna putih, maka jadilah ini peci saya ini warna putih, walaupun sebenarnya warna hitam. Itulah yang disebut dengan kebenaran baru. Jadi makanya di akhir zaman itu kata Rasulullah, berpegang teguh dengan agama itu persis seperti memegang bara. Ya, bayangkan bara itu kita pegang ya. Kalau bara itu kita pegang, tangan kita terbakar. Kalau bara itu kita lepaskan, maka dia akan jatuh. Tapi ingat ya, seperti apapun kondisinya, konsisten, komitmen, fanatik dengan agama yang kita yakini, yang sudah kita imani, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka berpegang teguhlah dengan agama apapun kondisinya. Walaupun mungkin banyak orang yang menghina kita, banyak orang yang mencaci kita, itu kan hanya proses hidup ya. Karena proses kita ini sebenarnya ini kan untuk menempuh perjalanan hidup yang sesungguhnya. Di dunia ini kan bukan tempat hidup sesungguhnya. Tempat hidup sesungguhnya adalah akhirat. Di dunia sebentar cuman kita hidup ya. Mungkin kalau sekarang ini umur 100 tahun pun jarang orang umurnya 100 tahun ya. Jarang sekali sudah 100 tahun. Kalaupun sampai umur 100 tahun rasanya sulit ya. Coba kalau kita lihat mungkin orang tua kita atau saudara kita yang sampai umur 100 tahun itu serba sulit. Makannya sulit, bergeraknya sulit, ibadahnya sulit, semua serba sulit. Nah, maka dengan umur yang singkat ini pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Dan kemenangan sesungguhnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, mencerahkan, baik untuk kami pribadi dan untuk kita semua, agar bisa melakukan yang terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.